Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada hari ini dalam program Kuliah Semangat Pagi. Semangat pagi kita di awal bulan Muharram ini, walaupun di tengah pandemi dan resesi, harusnya membuat kita semakin giat agar ketahanan pangan ada di tangan rakyat, di tangan kita sendiri. Agar ketahanan sandang yang kita pakai juga di tangan kita sendiri, tangan rakyat, di tangan umat Islam. Ini semangat pagi. Jangan biarkan makanan kita dikendalikan oleh orang lain. Belum tentu mereka memikirkan soal halal dan haram, berkah dan tidak berkah. Sahabat kuliah semangat pagi, boleh jadi yang mereka buat sesuai dengan kriteria-kriteria material, kriteria-kriteria fisik, kriteria keduniaan, tetapi sebagai orang beriman, orang Islam, hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, dan makanan, minuman, juga sandang, pakaian, sampai sajadah, semuanya harus bersumber dari sesuatu yang mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang bab maja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Sawrata At-Tirmidzi. Kita akan membahas tentang karakter kriteria lauk pauknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Kita bersyukur kepada Allah lewat Al-Imam At-Tirmidzi yang sudah mengumpulkan hadis-hadis tentang selera sekaligus pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga mannernya, adab-adabnya. Ini menunjukkan bahwa kita umat Islam harus banyak bersyukur karena Islam adalah agama yang sangat concern,
sangat detail mengajarkan kepada kita aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari yang bersifat makro besar sampai hal-hal yang bersifat detail, mulai menjadi seorang pemimpin dengan semua risiko besar di publik sampai kepada urusan-urusan domestik di dalam rumah yang bersifat privat. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang lauk pauknya Rasulullah SAW sebagai temannya roti ketika memakan. Cukup banyak hadisnya nanti di sini. Kita akan bahas, kita akan laksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi kita insya Allah. Dan nanti di penghujung saya akan presentasikan profil atau proposal bagi yang ingin bergabung di rumah tadabbur Quran kita, RTQ kita. Saya akan berbagi bagi siapa yang ingin punya rumah yang diberkahi, ruko yang diberkahi, dan gedung-gedung yang diberkahi dengan memiliki rumah tadabbur Quran, berikut sistem, konten, evaluasi, dan seterusnya akan kita bagikan selama tentu mau mengikuti prosedur dan aturan yang kita tetapkan, dan kita akan menjadi sebuah jaringan yang satu sama lain akan saling menjaga dan saling meningkatkan demi satu tujuan, membangkitkan peradaban Al-Quran. Hadis yang ke-1 di urutan ke-151. Qala haddatsana Muhammad ibn Sahl ibni Askarin wa Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilalin an Hisham ibn Urwata an abihi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udemu al-khallu. Di sini dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kata Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk pauk ialah cuka. Ngebayangin cuka ini asem ya. Ya jangan ngebayangin cuka Indonesia lah. Mungkin kalau bahasa kitanya nih cocoknya kayak saus. Kayak apa lagi ya? Ya sejenis apa totolannya kalau orang Jakarta bilang. Jadi semacam ya sausnya lah kira-kira gitu. Nah, kalau kita ke restoran-restoran Arab yang kampung-kampung gitu ya, ada cuka yang campur tomat itu, yang warnanya merah misalnya. Saya sampai lupa, udah lama itu. Dan saya kira orang-orang Eropa juga suka itu. Jadi nggak murni cuka bening kayak kita gitu. Ya bayangkan kalau makan campurnya cuka doang. Cuka dalam benak kita tentu bukanlah cuka seperti kita pada hari ini tentunya. Bahwa ini penambah selera. Semacam saus lah kira-kira begitu. Jadi kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik lauk pauk ialah cuka. Abdullah bin Abdurrahman dalam hadisnya menggunakan lafaz
al-idamu, kadang-kadang juga menggunakan lafadz al-udmu. Ya. Bisa idam, lauk, bisa pula al-udmu. Maknanya sama. Hadis yang semisal juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Nah, sekarang sedikit tambahan keterangan. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu sangat sederhana dalam pola makannya. Termasuk juga dalam memilih lauk pauknya. Sangat sederhana. Untuk itu, memahami cuka tidak lebih dari sekedar menambah selera, bukan untuk berlebihan. Bahwa kita harus menikmati makanan, dan Rasulullah juga adalah manusia biasa seperti kita dengan fitrahnya, tetapi bukan untuk bermewah-mewah, berbanyak-banyak, banyak jenisnya. Ya, kalau kita ke restoran, katakanlah restoran Padang gitu kan, atau restoran Sunda gitu kan, dijejer semuanya tuh, dibentangkan semua tuh, wow, kita ngelihatnya tuh banyak. Rasulullah SAW sunnahnya tidak melebihi dari 3 jenis idam atau lauk dalam hal ini. Jadi untuk menambah selera, tapi bukan untuk bermewah-mewahan, bukan pula untuk berbanyak-banyakan, bukan untuk cinta dunia atau menghabiskan umur hanya mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, bukan. Makan hanyalah sarana untuk mendapatkan energi bagi tubuh agar sehat, agar kuat beribadah, agar hidup bermanfaat. Jadi al-khallu secara bahasa artinya adalah cuka. Namun rasa cuka berbeda-beda tergantung dari bahan bakunya. Bisa dari zaitun, bisa juga dari buah-buah lain. Kalau kita kan ada apel, ada cuka apel ya. Nah, bisa juga dari cuka zaitun atau yang lain-lain. Nah, kalau berbicara tentang cukanya Rasulullah, saya barangkali lebih mendekatkan tafsiran ke kita itu lebih kepada ya sausnya kah, atau ya sambalnya kalau kita barangkali, atau cocolannya itu teman makan roti kita. Namun dalam hal ini tentu terkait dengan kondisi di zaman di mana Rasulullah hidup. Ya, bukan berarti kemudian ini tidak berkembang itu-itu saja. Nah, budayanya pada saat itu memang demikian. Kemudian, ini juga dalam rangka membahagiakan, menyenangkan keluarganya supaya makan tidak monoton. Ya, supaya makan tidak monoton adalah juga variasi makanan agar lebih berselera sehingga masuknya ke dalam tubuh juga kita menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Ini kenapa Rasulullah SAW pola makannya dengan cuka, diantaranya adalah juga untuk membahagiakan keluarga, tapi bukan untuk hal yang berlebihan. Ada hadis lain dari Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim. Suatu hari aku diajak oleh Rasulullah SAW ke rumahnya, ke rumah beliau. Kemudian beliau mengeluarkan sepotong roti, kata Abdullah. Ya, hadis Jabir bin Abdullah ini. Beliau bertanya kepada istri-istrinya. Setelah ada roti, tanya lagi, apakah ada lauk pauk?
Istri menjawab, tidak ada, kecuali hanya sedikit cuka. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya cuka adalah sebaik-baik lauk. Jabir berkata, aku menyukai cuka sejak aku mendengarnya dari Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tolha berkata, aku menyukai cuka sejak aku mendengarnya dari Jabir. Nah, menarik nih. Jadi Tolha itu berselera makan lauknya itu dari cuka setelah mendengar dari Jabir bin Abdullah bahwa itulah kesukaan Rasul. Ini menarik nih, para sahabat Nabi ini. Jadi sampai tingkat selera pun dalam rangka hidup di atas syariat Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seleranya bisa dikonvert dan termotivasi untuk hidup sederhana dengan makan sederhana tapi penuh selera. Nah, sahabat yang berbahagia, bagaimana dengan kita? Ya, saya nggak suruh pakai cukai juga semuanya. Tetapi di sini intinya adalah boleh menambah selera makan dengan tambahan lauk pauk yang sederhana. Walaupun kalau kita lihat dari kisahnya tentang Aisyah dalam hadis Aisyah dalam riwayat Muslim ini, ya Rasulullah tanya ada lauk pauk enggak gitu. Tidak ada kecuali ya cuka ini. Di rumah kan cuma ada cuka ya Rasulullah, kira-kira begitu. Udah itu sebaik-baik lauk. Di sini tentu Rasulullah juga bukan sekedar basa-basi ya. Boleh jadi membahagiakan istrinya karena tamu bagi Rasulullah adalah raja yang membawa rezeki dan pulang membawa musibah. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya melayani tamu itu dengan yang terbaik. Tapi apa mau dikata, di rumah cuma punya lauk ya sederhana yang bernama cuka itu. Bayangkan kalau satu hari di rumah kita nggak punya makanan kecuali ada garam misalnya, ada cuma nasi gitu. Kalau ditanya makan nasi doang kan kurang enak. Ditanyalah ke dalam dapur, ada apa lauknya? Nggak ada apa-apa. Yang ada apaan? Garam doang sama minyak goreng gitu. Ya udah bawa sini garamnya. Gitu. Sahabat yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil dari pola makan Rasulullah dan cuka ini? Tentu saya udah berulang-ulang untuk menambah selera, boleh pakai lauk dan pasti juga ada fungsinya secara kesehatan tentang cuka ini. Tapi saya tidak ingin terlalu masuk kepada kandungan-kandungan nutrisinya, tetapi silakan gunakan apa saja bentuk dari lauk pauknya. Ibnu Qayyim berkata terkait sabda Nabi SAW, sebaik-baik lauk pauk ialah cuka. Ibnu Qayyim berkatakan begini, ini adalah pujian Rasulullah SAW terhadap cuka sesuai dengan kondisi dan apa yang tersedia pada saat itu. Tidak berarti bahwa cuka lah yang best of the bestnya dibanding yang lain. Ya enggak lah. Ya, ini sebagai bentuk pujian karena Rasulullah SAW tidak pernah menghina makanan. Dan kalau tidak suka beliau kemudian diam. Dan yang kedua memang kondisi di mana ketika hadis ini digambarkan ya memang sedemikian rupa. Karena nanti kan ada hadis-hadis lain yang menggambarkan Rasulullah juga memakan lauk yang lain selain cuka. Jadi jangan dibayangkan baru dapat satu hadis ini lalu kita bilang Rasulullah makan cuka tiap hari. Wow. Ini tentu tidak tepat. Ya, menggambarkan seakan-akan lauknya Rasul cuka terus.
Nah, sahabat yang berbahagia, saya ingin tambah hadis yang kedua. Qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Abul Ahwasi an Simaki ibni Harbin qala sami'tu Nu'mana ibna Bashirin yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Ini dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum semau kalian sekarang? Dulu aku melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam makannya itu sekedar kurma, itu pun yang tidak tinggi kualitasnya, artinya kurma dengan berkualitas rendah. Pun beliau tidak memiliki untuk mengganjal perut. Jadi kalaupun makan kurmanya bukan kurma yang mahal, dan juga terkadang tidak punya sesuatu yang dimakan untuk mengganjal perutnya. Nah, ini kisahnya adalah ketika Nu'man bin Bashar berkata tentang kondisi sahabatnya barangkali yang sudah mulai bermewah-mewahan pola makannya, termasuk teguran juga buat saya dan buat kita semua. Nah, keterangan hadisnya begini. Dalam redaksi alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian sekarang makan, minum dari makan dan minuman yang kalian suka-suka? Nah, apa maksudnya di sini? Nu'man bin Bashir mengingatkan para sahabatnya dan sebagian tabi'in yang hadir dalam sebuah majelis tentang betapa bedanya kondisi saat Rasulullah SAW hidup dengan kondisi mereka sekarang yang begitu mudah memperoleh berbagai macam jenis makanan dan minuman. Jadi ya seperti kita sekarang lah kira-kira. Banyak sekali model jenis-jenis makanannya. Nah, di sini Nu'man bin Bashir mengingatkan tentang betapa sederhananya pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa kita seringkali berlebihan dalam makan, dan ini bahaya karena akan berujung kepada malas beribadah, kemudian banyak penyakit, kemudian terperosok kepada cinta dunia dan menjadi penghamba perut. Sementara Al-Bajuri dalam kitabnya menjelaskan bahwa redaksi di atas berbentuk istifham ingkari, sebuah mengingatkan tapi dalam rangka nahi mungkar. Nu'man di sini bermaksud mengingatkan para sahabatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman agar tidak berlebihan, secukupnya saja. Sebagaimana syiar Nabi SAW yang lebih memilih sederhana ketimbang bermewah-mewah dalam makan. Ini terutama untuk makan sehari-hari. Kemudian redaksi laqad ra'aitu nabiyyakum. Dulu aku melihat nabi kalian. Nu'man menggunakan kata nabiyyakum untuk menekankan pesan berikutnya dan menggugah perasaan para sahabat dan tabi'in agar senantiasa bersyukur atas nikmat terbesar, yakni berupa Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur terutama dari semua nikmat ketika diingatkan tentang Rasulullah adalah nikmat terbesarnya, yaitu al-Islam. Sahabat yang berbahagia, laqad ra'aitu nabiyyakum, kalimat di atas adalah bentuk jawaban dari sumpah
yang tidak nampak di awal kalimat. Jadi asalnya adalah wallahi laqad ra'aitu nabiyyakum. Demi Allah, aku pernah melihat nabi kalian. Ini kalau digambarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang kecil. Karenanya kenapa wallahnya tidak terlalu sering diucapkan, dihadzaf, di hide, disembunyikan, tapi sebetulnya ketika mendengar nama Nabi SAW atau redaksi dari Nabi SAW, itu sebetulnya sesuatu yang sangat besar dan kadang mengandung makna juga sumpah. Makanya kalau orang-orang Turki itu di masa lalu, saya juga tahunya dari film-film mereka, kalau nama Nabi Muhammad SAW disebutkan langsung dipegang dadanya sambil menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian dengan penuh khusyuk dan semangat mendengarkan redaksi hadis Nabi tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini redaksinya wallahi laqad ra'aitu nabiyyakum, demi Allah sungguh aku telah melihat nabi kalian, untuk memotivasi para sahabat agar tidak terlalu serius mengejar dunia. Artinya tidak terlalu berlebihan mengejar dunia dan kenikmatannya. Bahkan kalau bisa ya dihindari. Kemudian redaksi hadis wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Sekedar kurma jelek dengan kualitas rendah pun tidak beliau miliki untuk mengganjal perutnya. Kata-kata daqal adalah kurma dengan kualitas rendah. Di sini berarti Nu'man bin Bashir mengingatkan sahabatnya akan nikmat dan rezeki yang luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang yang kurang berkualitas secara kasat mata pun sebetulnya sangat baik untuk dikonsumsi. Dan itulah dua hadis pada hari ini, sebagaimana yang akan kita teruskan nantinya karena banyak sekali, dan saya juga berjanji tadi ingin menjelaskan profil rumah tadabbur Quran bagi yang ingin punya rumah tadabbur Quran. Nah, sekarang saya minta ditampilkan slide-nya. Ya. Bismillah. Lihat. Apa sih RTQ itu atau rumah tadabbur Quran itu? Nah, apa sih rumah tadabbur Quran itu? Saya juga lihat dulu semuanya di slide. Mundur dulu dikit bang. Nah, jadi RTQ, Rumah Tadabbur Quran, ini salah satu program di bawah Akal Islamic Center dan legalnya adalah Yayasan Pusat Peradaban Islam. RTQ artinya Rumah Tadabbur Quran. Nah, apa itu Rumah Tadabbur Quran? Slide-nya lihat. Rumah Tadabbur Quran adalah lembaga yang bergerak membangun komunitas atau masyarakat Islami berbasis pendidikan dan pengajaran Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya, seperti belajar membaca Quran, menulis Quran, memperbaiki bacaan Quran, mengkhatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, tafsir Al-Quran, ulumul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan lain-lain, serta tentu tidak lupa adalah berjuang mengamalkannya dalam berbagai bentuk kegiatan demi membangun masyarakat Islami dan membangun peradaban Quran. Terus apa sih tujuannya? Tujuan Rumah Tadabbur Quran itu ada dua tujuan penting secara makro. Yang pertama adalah mencari dan menebarkan rahmat terbesar Allah, yaitu rahmat Al-Quran, dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Quran.
Yang kedua, tujuan RTQ adalah untuk membentuk pribadi-pribadi berkarakter Al-Quran untuk membangun keluarga dan masyarakat yang memahami serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Tentu kalau ditanya siapa sosoknya, ya Rasulullah SAW. Kita cuma berupaya mendekatkan umat kepada Rasulullah SAW lewat Al-Quran, lewat al-hadis, dengan fikih, dan berbagai macam disiplin-disiplin ilmunya. Sekarang bentuk organisasinya. Lembaga non-profit dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tapi dia bernaung di bawah Yayasan Pusat Peradaban Islam, atau kita mengenalnya dalam bentuk produknya itu adalah Akademi Islamic Center, yang saya dirikan sejak 12 tahun yang lalu secara formal. Nah, organisasi setiap RTQ nanti atau Rumah Tadabbur Quran akan dikelola oleh para pengurus dan pendidik yang ikhlas dalam berjuang mendakwakan Al-Quran, berakhlak mulia, serta siap berkorban dengan yang terbaik di jalan Al-Quran, bahkan hingga mewakafkan diri sepenuhnya di jalan ini. Sebagaimana saya juga sudah mewakafkan diri di jalan dakwah ini, nggak mau lagi yang lain. Yang lain itu cuma sampingan saja. Nah, untuk memotivasi kita, kalau ingin bergabung di sini, berjihad mendakwakan Al-Quran itu apa sih fadilahnya atau keutamaannya buat kita nih? Pertama, secara individu kita akan menjadi keluarganya Allah dan orang keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dengan tingkatan surga yang tinggi di akhirat kelak. Ya, innalillahi ahluna. Jadi Allah tuh punya keluarga di dunia ini, yaitu dari kalangan ahlul Quran yang berjuang untuk Al-Quran. Nah, yang kedua, keutamaan jihad dakwah Al-Quran adalah menjadi manusia terbaik dengan profesi atau karir terbaik, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Coba buka slide-nya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, ini keutamaan yang kedua. Jadi supaya menjadi manusia terbaik dengan profesi atau karir terbaik, yaitu adalah dengan cara apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, ini penting supaya hidup kita jelas ala basirah. Jangan sampai remeng-remeng hidup ini. Menjadi penerus risalahnya Rasulullah SAW dengan beramal jariah dan menjadi jembatan bagi manusia mendapatkan hidayah Al-Quran. Masya Allah. Jadi hidup ini kalau sudah jelas pilihannya, nggak lagi pelintat-pelintut. Yang keempat, lihat nih, kalau kita berjihad di jalan dakwah Al-Quran, Allah pastilah membalas waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, keterampilan yang kita bagikan, bahkan harta yang kita bagikan, dengan balasan yang paling memuaskan di dunia dan di akhirat. Traktir teman bagus, diajak jalan-jalan teman rekreasi bagus, tetapi mengajak manusia ke jalan Allah lewat Al-Quran ini berkelas. Yang kelima, pahalanya yang terus mengalir melalui wakaf kita dalam berbagai bentuknya, baik barang maupun jasa, akan bersifat abadi. Jadi orang yang bergabung bersama dakwah Al-Quran ini lalu mewakafkan dirinya maupun hartanya, waktunya, maka ini menjadi orang cerdas. Kenapa?
Karena pahala kebaikan kita tak dapat dihentikan dengan kematian sekalipun. Tidak dapat di-stop oleh kematian sekalipun. Itu orang yang sudah mewakafkan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa sih untungnya bergabung atau punya rumah tadabbur Quran? Satu, slide selanjutnya. Apa keuntungannya? Satu, memperoleh paket sistem manajemen dan administrasi serta pelatihannya dalam mengelola lembaga dakwah Al-Quran tanpa harus bersusah payah menyusunnya dan sudah terlaksana bertahun-tahun di lapangan dakwah. Bahkan dapat berkomunikasi dan berbagi pengalaman dengan seluruh jaringan RTQ. Jadi nggak perlu lagi dari awal lagi. Saya cukup lumayan investasi hidup di sini. Ya, harta dan tenaga semua yang saya miliki. Ini yang ingin saya bagi sebetulnya. Bagi para sahabat yang barangkali apalagi disiplin ilmunya bukan di dunia seperti ini, tentu lebih berat kalau memulainya dari awal. Nah, dengan bergabung sudah dapat paket sistem manajemennya. Bagi yang mau atau prinsipnya ATM, ambil, tiru, modifikasi. Udah jadi ini. Yang kedua, memperoleh paket materinya. Kurikulum, silabus, buku paket, referensi, bahan presentasi, bahan evaluasi, sistem penilaian, metode pengajaran online atau sistem IT, sesuai dengan program dan kebutuhan masing-masing RTQ. Kita akan support. Alhamdulillah sekarang kita punya TV juga, ya, sehingga memudahkan insya Allah buat mendapatkan materi. Yang ketiga, memperoleh kemudahan dalam pemasaran kegiatan RTQ. Karena apa? Karena didukung oleh lembaga yang sudah dikenal, ya, terutama dalam bidang tadabbur Quran. Nah, di Indonesia ini, ya alhamdulillah kalau bicara tadabbur Quran barangkali kayaknya sih sebagai lembaga secara formal mudah-mudahan akal ya. Karena 20 tahun yang lalu ketika saya bicara soal tadabbur Quran itu susah sekali memahamkan orang, ini tadabbur apa sih? Apa sih bedanya dengan tafsir gitu. Nah, sekarang sudah mulai alhamdulillah orang-orang ini mulai paham. Nah, apa saja programnya? Kalau saya punya RTQ, saya punya rumah kosong, saya punya ruko atau saya punya masjid atau saya punya gedung. Ya, apa kegiatannya? Ada dua. Ada kegiatan yang bersifat akademik dan ada kegiatan non-akademik juga. Yang akademiknya One Stop Quran Services. Belajar baca, nulis, ya, belajar membaca Al-Quran. Kita punya metodenya, punya buku paketnya sendiri. Yang kedua, menulis Quran. Kita juga punya yang namanya mushafku. Sudah ada, jadi menulis Quran sampai khatam. Kemudian program tahsin Quran, kita juga udah jalan, bahkan sudah punya dalam bentuk yang profesional di sekolah hafiz Quran kita dalam bentuk course. Dan ini alhamdulillah juga sangat besar minatnya untuk masyarakat menengah ke atas. Pun insya Allah sistem kita akan bagi. Kemudian program menghatamkan Quran bin nazar sampai kemudian tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran kalau perlu bisa mendapatkan sanad. Sanadnya mulai dari makharijul huruf sampai kepada tahfidznya. Kemudian kita ajarkan juga tentang tafsir Quran, ulumul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan sebagai tambahan juga ada kewarisan Islam, dan lain-lain secara akademik. Sesuai dengan kebutuhan nanti RTQ setempat ini butuhnya apa, SDM-nya ada atau tidak, maka kita akan berikan tentu secara bertahap, ya, bahkan sampai tadi bahan presentasinya. Kegiatan lain untuk menunjang akademiknya, kita punya majelis ayah, kita punya madrasah ibu,
Ya, ini kan apalagi masa pandemi seperti ini banyak perceraian karena kurang kuatnya visi dan misi berumah tangga. Ada kegiatan kepemudaan dan millennials. Kita juga punya kelas prawedding, bimbingan pranikah. Ini udah berjalan, udah lebih berapa tahun ya, lebih ya 10 tahun juga lah. Ada program Laznas, Anda bisa menjadi perpanjangan kita, sehingga untuk biaya operasional kegiatan Anda bisa kita dukung dari program ini. Zakat, infak, dan sedekah. Nanti sistem manajemen keuangannya kita kasih. Ada program sosial kemanusiaan ketika di daerah Anda membutuhkan hal-hal yang bersifat dana-dana sosial, kita juga akan bekerja sama dan membangun jaringan. Bayangkan kalau kita punya banyak jaringan, insya Allah di satu tempat mau bikin panti asuhan, mau bikin masjid, nah, dengan jaringan kita bisa keroyok. Program berkurban kita juga alhamdulillah ya sudah ribuan ini. Ribuan kita setiap tahun ini berkurbannya. Kemudian ada Spirit of Aqsa yang akan mengajak kita terus bersemangat memperjuangkan pembebasan Palestina, Baitul Maqdis, dan Al-Aqsa. Ini ada lembaganya lagi. Kemudian ada pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Kita punya tingkat SMP dan SMU dari Akal Islamic School, dan insya Allah terus berkembang akan menjadi insya Allah sekolah besar. Kita juga punya pesantren formal ala Gontor, namanya Akal Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah plus Tahfidzul Quran. Kita persis nyontek ala Gontor. Kita juga punya gerakan wakaf Quran, dan sebentar lagi ini rencana saya mungkin dengan bersama-sama kita bikin percetakan Quran khusus wakaf. Kemudian kuliah online kajian Islam, walaupun Anda berada di seluruh dunia, kita bisa terus supply materinya by online. Ada bentuk tulisan, ada bentuk gambar, ada dalam bentuk video yang terukur. Dan semua dengan standar kurikulum, dan ini kita sudah jalan kira-kira 3 tahun. Di masa pandemi seperti ini alhamdulillah terus sangat-sangat bermanfaat di tengah masyarakat. Kita juga punya barang siapa yang ingin bergabung bisa menjadi koresponden dan kontributor untuk TV kita Akal Network. Jadi apa yang terjadi di daerah Anda bisa kita sebarkan. Tentu kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Dan berbagai jenis pelatihan, peningkatan kualitas diri, dan berbagai keterampilan. Ini semua yang sudah kami kerjakan selama 12 tahun ini yang mau kami bagi. Ada syarat-syaratnya, walaupun sekarang ini, apa sih syarat-syaratnya bergabung di RTQ? Slide. Nah, di sini secara garis besar saja, syarat bergabung dengan Rumah Tadabbur Quran kita, pertama, kepribadian dan keterampilan. Kedua, secara administrasi. Nah, kepribadian dan keterampilan. Ikhlas karena Allah dan siap berjuang dan berkorban di jalan dakwah Al-Quran. Tentu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Dua, tidak menjadikan RTQ sebagai ladang politik praktis dan berbisnis. Nggak boleh di sini. Siap mengikuti semua aturan dan disiplin yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pusat Peradaban Islam atau Akal Islamic Center, dan ini sudah kami buatkan juknisnya, bahkan sampai MOU-nya. Ketika akan membuka, kita sudah siapkan. Untuk itu secara administrasi, bagi yang ingin buka melengkapi persyaratan untuk bergabung dengan RTQ, ada syarat administratifnya. Yang kedua, akan ada verifikasi, lulus uji kelayakan berkas dan wawancara. Kemudian yang ketiga, boleh menjalankan setelah mendapatkan SK resmi dari kita. Ini semua untuk menjaga keamanan dan dari gangguan juga. Terus tempatnya kayak apa nih yang bisa jadi RTQ?
Sekarang kriteria RTQ secara tempat ya. Pertama bisa rumah, ruko, masjid, atau musola, atau gedung yang layak, representatif, digunakan untuk berbagai kegiatan RTQ. Nah, baik tempatnya itu berstatus wakaf atau bukan wakaf, tapi disertai dengan kelengkapan administrasi yang jelas. Nanti ada yang harus diisi di situ. Namun yang kita prioritaskan adalah diutamakan tempat yang layak dan berstatus wakaf. Nah, sahabat-sahabat, lokasi mana saja. Lokasi dapat di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RW atau RT. Nah, nanti kita akan bagi layer-layer organisasinya. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang daftar. Nanti kita akan benahi organisasinya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan RW. Boleh di tengah perkotaan lokasinya, boleh di dalam gedung perkantoran lokasinya, boleh di dalam komplek perumahan, boleh di dalam mal atau pasar, boleh berada di dusun terpencil, di atas gunung juga boleh kalau ada masyarakatnya. Seperti yang kita miliki rumah tadabbur Quran kita di Merbabu dan Merapi. Di sana juga sudah lebih 7 tahun. Nah, selanjutnya kontak pendaftarannya kemana nih? Ya, untuk lebih detailnya. Nah, lihat, mau buka RTQ di tempat Anda? Hubungi kami. Dan bagi yang ingin tahu lebih detail, walaupun kami masih develop, silakan masuk ke media sosialnya Akal Islamic Center, dan kami juga sudah buatkan website rumahtadabburquran.org. rumahtadabburquran.org. Ya, tapi bisa nge-link juga nanti ke semua kegiatan Akal Islamic Center. Nah, di situ ada websitenya Akal Islamic Center, ada media sosialnya Akal Islamic Center. Ayo bergabung, dan ini adalah kesempatan yang bahagia sekali. Jangan sampai di tempat Anda kedahuluan sama yang lain. Jadi kalau sudah ada, nanti kita bikin aturan, nggak boleh bikin yang baru lagi. Harus ada jarak, ya, tidak boleh terlalu dekat. Ya, kalaupun mau bikin baru lagi minimal ya kira-kira 3 kilo minimal jaraknya gitu. Sampai 5 kilo, jangan terlalu dekat. Supaya penyebaran dakwahnya semakin meluas. Ya. Dan bagi yang ingin bertanya, saya kira di situ tadi sudah ada nomor teleponnya. Akan mudah-mudahan kalau tidak terlalu banyak yang nelpon, bisa satu persatu dilayani. Demikian para sahabat, sekarang saya ingin juga berterima kasih dan sekaligus mendoakan buat yang sudah wakaf Quran. Ada Diah Sundarti, Hajah Nurdaya, Diana, Istiana Yasin, Budi Wibowo, ada Ibu Maskana, ya, ada Yuni, ada Jumakir, ada Pak Bambang, ada Nopi, Kurniasari, Lilis Justisianto, dan Heni Lidiani. Dengan semua hajat-hajatnya, saya ingin bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat yang sudah berwakaf, saya ingin berdoa. Buat yang belum berwakaf, yang tidak berwakaf, saya doain semuanya. Buat yang sakit, semoga disembuhkan. Buat yang sedang kekurangan, semoga dicukupkan. Buat yang sedang sedih, semoga diangkat kesedihannya.
dan mudah-mudahan dibahagiakan hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Sampaikanlah hajat saudara-saudaraku yang sudah berwakaf Quran ini dengan semua hajat-hajat yang dituliskannya ya Rabbana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan dibagi dulu ya proposalnya. Kita prioritaskan yang nonton dulu. Kalau nonton kira-kira masih kurang banyak, baru minggu depan atau bulan depan kita sebar. Aku lupa ngasih tahu juga lah CP-nya ya. Tadi ke CP kamu nggak di